Buat cowok-cowok yang udah ngerasa paling baik karena nggak ngerokok, ayo bang, gua tantang lu adu paru-paru sama gue di trek gunung mana aja. Kita bawa carrier minimal beratnya 10 kilo aja dah, nggak usah banyak-banyak. Gua mau tes paru-paru cowok yang nggak ngerokok. Gue paling jijik sama cowok yang ngerendahin sesama cowok. Wow, ada yang egonya kegesek boy. Siapa lagi kalau bukan egonya para perokok? Kenapa sih kok para perokok ini tiba-tiba rame di internet? Jadi di beberapa sosial media ada sebuah akun yang nge-share sebuah survei kayak begini. Survei, jumlah laki-laki yang tidak tersisa merokok tersisa 5% di Indonesia. Ada yang mengkritisi kalau survei tersebut salah karena persenannya itu ngaco. Ada juga yang tidak peduli tapi langsung bilang kalau 5%-nya adalah gua. Dan sebenarnya kalau misalnya ini penelitian bener ya, gue juga termasuk 5%-nya karena gue tidak merokok. Dan gue juga tidak nge-vape. Tapi so far gue iseng-iseng cari data sendiri, yang keluar datanya adalah berikut. Countries with the highest smoking rates. Indonesia berada di nomor 1 di bawah Myanmar. Jadi sekitar 71,4% lelaki dewasanya itu merokok. Jadi gampang ya, kalau misalnya ada 10 cowok Indonesia ngumpul, itu kira-kira cuma 3 orang yang nggak ngerokok, 7-7-nya ngerokok. Perbandingannya jauh banget sama Malaysia yang cuma 43,8%. Jadi kira-kira di Asia Tenggara, Indonesia juaranya dalam hal rokok. Yeah! Berbanggalah kita semua, ayo Indo Pride, Indo Pride, Indo Pride. Nah dari situlah mulai banyak orang-orang di akun sosial media itu ngebanggain dirinya, ngasih tahu kalau mereka tersisa 5%, mereka adalah lelaki-lelaki langkah di Indonesia. Dan banyak tuh direspon juga sama cewek-cewek yang masih berharap dan masih mau mendapatkan cowok yang tidak merokok. Ya udah, interaksi gitu-gitu segala macam jadi naik deh. Sampai ngomongin tabiat-tabiat aneh, tabiat-tabiat ngeselin, tabiat-tabiat egois para perokok di sekitar mereka. Iya, hal itu ada dan banyak di sekitar kita. Nggak usah pura-pura dan nggak usah tutup mata. Sampai akhirnya kalau nggak salah di Twitter ramailah foto ini. Buat cowok-cowok yang udah ngerasa paling baik karena nggak ngerokok, ayo bang, gua tantang lu adu paru-paru sama gue di trek gunung mana aja. Tiba-tiba ada adu-aduan naik gunung. Wow. Buat gue nggak masalah ya, naik gunung itu menyehatkan, menyegarkan, dan juga membuat kita jadi tahu gitu bagaimana kita harus menjaga kebersihan gunung. Buat gue nggak masalah ya, dan jatuhnya seru-seru aja nggak sih adu-aduan naik gunung selama yang nggak ada yang terluka dan nggak jadi ngerusak gunungnya gitu. Tapi ini lucu sekali, kenapa tiba-tiba jadi tersinggung gara-gara banyak orang yang ngomongin kelakuan-kelakuan buruk perokok. Dan kalimat akhirnya lucu banget lagi. Gue paling jijik sama cowok yang ngerendahin sesama cowok. Ini kalimat hanya bisa keluar dari anak-anak yang kayaknya belum dewasa. Paling jijik berarti secara arti kata itu udah yang paling maksimal. Nggak ada yang boleh lebihin dari kata paling. Jadi kalau udah pakai kata paling, ya udah itu yang the bestnya atau the worstnya. Jadi kalau lu paling jijik sama cowok yang ngatain cowok atau ngerendahin cowok, bentuk perlakuan buruk lainnya ya di bawah itu. Kalau gue pribadi sih masih jijik sama kelakuan koruptor dan kelakuan pemerintahan Israel. Terus mainan kelamin lagi cowok sama cowok gitu. Berarti dengan logika tersebut, kalau misalnya ada cowok ngerendahin cewek, ya itu standar jijiknya di bawah itu dong, di bawah cowok ngerendahin cowok dong. Atau cewek ngerendahin cewek, itu standarnya pasti di bawah itu. Karena lu paling jijik sama itu. Dan kelakuan kriminal, koruptor, para penjahat kelamin, ya itu di bawah cowok ngerendahin cowok. Somehow it's kinda gay. Tapi poin gue adalah ya kaget aja gitu ngeliat orang sampai harus tersinggung ketika ada artikel itu naik dan banyak orang yang membicarakan perilaku buruk para perokok. Yes, ini udah jadi rahasia umum kayaknya bagaimana para perokok banyak sekali yang egois, yang nggak peduli, yang penting dia ngerokok gitu ya. Selama orang lain di sekitar yang nggak negur dia, menurut dia benar gitu. Bagaimana ngerokok di tempat umum itu adalah hal yang biasa, jelas-jelas itu melanggar peraturan. Ini peraturannya udah ada, udah jelas di mana-mana, bahkan sampai ada peraturan khususnya. Tapi selama dia nggak ditegur ya nggak masalah. Emang ada nih yang kayak gitu? Nggak ada. Cuman satu orang doang di Indonesia kayak gitu. Nggak ada lagi yang pernah gue lihat tuh satu orang doang. Yang lainnya teman-teman lu semua termasuk lu orang baik, nggak pernah ngerokok sembarangan. Iya, udah iyain aja dulu buat orang-orang perokok nih yang nggak rela nonton video ini nih. Belum lagi para perokok yang suka ngerokok di depan bayi. Belum lagi yang jelas-jelas bikin celaka dan udah banyak korbannya perokok di atas motor. Lu kalau nggak ngerokok bentar mati ya bang ya. Sumpah gue bertanya banget ini sampai harus rela-relain itu ngerokok di depan motor. Sumpah gue bertanya ini sama para perokok, emang kalian kalau nggak ngerokok bentar itu langsung ngap gitu ya, langsung berasa ketarik gitu ya, langsung kayak di Airband sama Zahir gitu ya, nafas terakhir lu gitu ya. Bahaya bang, udahlah. Dan coba tebak kalau misalnya para perokok ini ditegur, kira-kira reaksinya apa? Gue juga udah sering cerita di live gue bagaimana para perokok, para vapor gitu ya, Vape Nation y'all, itu benar-benar nggak peduli dimanapun mereka berada. Pokoknya mesti ada asap gitu di sekitar mereka. Dan asapnya itu mesti dibagi ke orang lain. Nggak mau
masukin plastik itu terus dinikmatin 100% sendirian gitu. Sebelum kalian ngomong-ngomong di komentar karena coping, karena nggak rela. Seriusan kalau kalian baper, kalau kalian tersinggung, ini coping ya. Itu kalian pride kalian terhadap rokok tuh dicoreng gitu ya, kayak gue nggak anti sama perokok, dan gue welcome aja sama perokok. Yang gue nggak suka dari tadi udah jelas banget, perokok yang nggak tahu aturan, perokok yang nggak tahu tempat, perokok yang egois, perokok yang nggak peduli sama orang yang nggak ngerokok. Gue yang tidak merokok itu tidak merasa lebih baik daripada kalian. Cuman ya gue nggak ngerokok aja, dan gue nggak mau kena asap rokok, asap vape. Jadi gue nggak merasa karena gue jumlahnya sedikit, sekarang tinggal berapa tadi, 70%, berarti tinggal 30%-an. Gue nggak merasa spesial dan gue nggak merasa gue bangga gitu. Gue cuma minta hak gue doang, hak terhadap udara yang bersih dan sehat, yang harusnya udah gue dapat tanpa harus gue protes dan gue teriak-teriak minta-minta, dan tanpa harus terjadi konflik dan keributan. Gue nggak anti sama produk-produk rokok, vape, dan lain-lainnya. Menurut gue semua orang berhak untuk memilih racunnya selama itu hanya kena ke dia. Nah itu problemnya. Lu nggak mau racun lu itu lu nikmatin sendirian gitu. Maunya orang lain juga kena gitu. Oh, gue ingat banget baru hari ini gue mau beli makanan gitu. Gue beli soto karena soto lagi disiapin gitu. Ada orang mesennya sambil ngerokok gitu kan. Rokoknya kena makanan ya. Oh, nggak peduli. Nggak ada yang negor gue, nggak ada masalah gitu kan. Endingnya apa, no? Ya nggak jadi makan gue. Daripada ribut, daripada berantem. Kenapa nggak ditegur, kenapa nggak ini? Suka-suka gue. Lu ngerokok juga suka-suka. Dan buat gue juga udah terlambat mau ditegur. Orang itu bahan-bahan udah terkontaminasi sama asap rokok. Mau lu bilang nggak ngaruh atau apa, ya nggak peduli. Gue nggak mau makanan gue kena asap rokok. Sebagaimana lu nggak peduli asap rokok lu kena orang, kena makanan, kena bayi, kena ibu hamil. Sekali lagi lu bisa ngerokok dan nggak masalah, asal di tempatnya, asal di kosan lu gitu. Lu mau bikin kosan lu jadi tempat nge-vape yang sampai bisa begini-begini, perform terus lu bikin awan kinton, terserah, nggak apa-apa. Asal di kosan lu, bukan di tempat umum. Asal di tempat perokok. Lu tau nggak kalau banyak banget penduduk Jepang itu merokok, bahkan cewek-ceweknya ngerokok, nge-vape. Tapi gue selama jalan di Tokyo 14 hari, itu hampir nggak pernah nemu orang ngerokok sembarangan. Sekalinya gue nemu orang nge-vape sembarangan, pas gue liat mukanya, muka Southeast Asia yang biasanya kulihat sehari-hari nih. Di Indonesia, yang silakan aja merokok, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gue tidak, sekali lagi, gue tidak anti sama produk rokok, gue tidak anti sama produk vape. Bahkan gue disponsori rokok sama vape pun gue nggak masalah. Tapi ya gue tidak merokok dan tidak nge-vape. Lu berhak atas rokok lu, tapi gue juga berhak atas udara bersih gue. Solusinya ya, lu ngerokok di tempat lu, dan gue serta 30% pria lainnya dan masyarakat Indonesia lain yang tidak merokok berhak atas udara yang bersih dan sehat. Kalau masih baper dan masih ke-trigger ya gue nggak ngerti lagi sih. Itu udah jelas-jelas coping, itu jelas-jelas udah ego lu yang kemana-mana. Banyak kok teman-teman gue yang perokok tapi bener-bener attitude-nya tuh kayak apa ya, kayak manusia super gitu. Beda sama orang-orang yang gue tahu di sekitaran gue gitu. Dia ngerokok di tempat ngerokok, dia pas ke restoran izin dulu, Pak, apakah di sini boleh merokok. Dia bahkan ketika di tempat yang ingin merokok, ada anak kecil melihat, dia umpetin rokoknya. Dan pas di motor, dia tidak merokok. Dia mabok, nggak, canda, nggak mungkin dia mabok. Dia main Mobile Legends, nggak mungkin lah main Mobile Legends sambil naik motoran. Gimana, tim lu pasti kalah dan bahaya, jangan. Ya nggak, itu bercanda. Dia nggak merokok, ya naik motor, selesai naik motor, dia parkir motornya, dia turun, dia cari tempat merokok, dia ngudut, tidak perlu di atas motor. Dan gue rasa itu tidak perlu special skill, sekolah khusus, atau bahkan sampai kursus, enggak. Cuman mau sedikit ngelunturin kebiasaan dan egonya aja gitu. Walaupun sekitaran lu berlaku berangsak, lu bilang, gue nggak mau berangsak kayak mereka, walaupun sama-sama perokok gitu. Tapi ya gimana ya, endingnya ditantangin naik gunung adu paru-paru. Padahal menurut data yang terakhir gue baca, perokok itu banyaknya mati duluan sama jantung, bukan paru-paru. Ya rusak banyak dalaman tubuh lu, tapi biasanya yang pertama kali kena dan udah nggak kuat bertahan ya jantung. Sangat salah dan sangat keliru kalau lu anggap video ini adalah ajakan untuk berhenti ngerokok. Ngerokok sepuas lu, sebanyak-banyaknya, asalkan lu bayar ya, jangan maling. Di kosan lu, di tempat memang untuk perokok dan tidak melanggar peraturan dan hukum. Udah ada hukumnya. Tapi kenapa nggak ditegapin? Kenapa nggak ditangkap? Kenapa nggak ini? Berarti kan ini, berarti kan itu. Ya kurang tahu tuh saya ya. Itu kan tugasnya yang emang punya power, punya wewenang, punya semacam apa ya, otoritas untuk menegakkan itu. Coba silakan tanya ke pihak-pihak yang terkait, Pak. Saya cuma menyampaikan pesan aja di sini, Pak. Jadi ya sekali lagi, silakan merokok. Gua nggak anti sama perokok. Gue cuma anti sama perokok yang merebut hak gua untuk mendapatkan udara yang baik. Iya, gue tahu polusi udara itu ada dari kendaraan, dari pabrik dan lain-lain. Iya, gue paham. Tapi asap rokok lu walaupun cuma 1% ngaruhnya ke kerusakan udara, ya kalau nyembur ke muka gue, asapnya kagak enak ya kagak enak. Lu pikir kentut bikin polusi udara, tapi lu mau nggak dikentutin? Nah, gitu aja. Kalau sampai segitu nggak paham ya gue nggak tahu lagi siapa yang bisa bikin lu paham. Penyesalan di akhir biasa yang bikin lu paham tuh. Di keluarga gue sendiri ya itu banyak banget perokok. Bahkan keluarga inti gue itu hampir semuanya perokok. Gue tidak perokok. Di keluarga besar gue itu biasanya menyesalnya kalau misalnya udah masuk rumah sakit. Dan itu yang masuk rumah sakit bukan si perokoknya, tapi anggota keluarganya. Nyesal, dia nyesal. Kan lagi-lagi kalau lu yang masuk rumah sakit ya udah, itu kan resiko yang siap lu tanggung. Tapi kalau anak istri lu, apakah itu adalah resiko yang harusnya mereka tanggung juga karena berkeluarga sama seorang perokok yang nggak peduli sama sekitarnya. Jadi ya silakan merokok. Ya udahlah ya, nanti channel gue jadi kayak channel-channel positif kayak gitu ya, padahal nggak sepositif itu channel ini. Silakan merokok di tempatnya dan tidak membagikan udara buruk Anda ke
sekitar kita. Kalau kalian punya pengalaman buruk tentang perokok dan kalian mungkin nggak setuju sama argumen gue, silakan kritisi gue di kolom komentar di bawah. Ini bukan serangan terhadap orang yang bikin konten tadi ajak naik gunung. Ini adalah tempat kita berdiskusi, dan perokok-perokok misalnya mungkin punya data mau di-sharing gitu, silakan juga berdiskusi gitu. Kamu yang tidak perokok juga hidup udaranya kayak gitu. Gitu kan, misalnya dia mau mengkritik dengan cara seperti itu. Ya kali. Silakan kita beradu argumen di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian suka sama konten diskusi kayak gini, kalian bisa support gue dengan klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala di bawah. Buat para brand rokok, silakan sponsori gue. Seperti yang kalian sudah dengar tadi, saya tidak anti rokok. Saya tidak masalah disponsori sama rokok, sama vape. Saya cuma masalah sama konsumen Anda yang nggak tahu diri. Tapi kan gula juga lebih berbahaya, no. Kolesterol juga membunuh dan lain-lain. Kenapa ke situ sih diskusinya? Kadang-kadang tuh gue bingung. Iya, gula juga berbahaya, kolesterol juga berbahaya, ya. Ngebut-ngebutan juga berbahaya. Kita nggak ngomongin bahaya-bahaya yang lain, kita ngomongin bahayanya lu. Tapi yang paling bahaya adalah ketika lu tidak mengakhiri video dengan sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Dan gue Bening pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and sound.